Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang online banking, financing, pengiriman, dan isu pada e-tailing. Di kelompok kami ada 4 anggota. Yang pertama yaitu Farel Abrol Alfikri Waliluyo dengan airan NIM 1031, Akmal Damar Ramadan dengan airan NIM 1042, Daniel Raf Sanjani dengan airan NIM 57, Muhammad Krisna Winardi dengan airan NIM 1060. Yang pertama yaitu online banking. Selayaknya bank konvensional, banking online sangat diperhatikan dalam era saat ini. Bank online adalah bank yang seluruh kegiatan perbankannya dilakukan secara online atau menggunakan internet. Dengan adanya bank online mempermudahkan pemilik e-tailing, karena dengan bank online semua sistem pembayaran dapat dilakukan secara online, sehingga lebih praktis dalam melakukan transaksi keuangan. Selain itu, pemilik e-tailing juga dipermudahkan dengan transaksi antar negara, karena sistem yang bisa mengonversi jumlah uang pada saat di setiap negara tersebut. Berikut beberapa layanan yang ada di bank online. Antara lain ada 6. Yang pertama yaitu layanan pembayaran tagihan kebutuhan sehari-hari seperti tagihan listrik, PDAM, telepon, internet, dan lain-lain. Yang kedua yaitu layanan pembayaran pajak dan asuransi. Adanya aplikasi bank online, pelanggan bisa memperbayar pajak cukup dari gadgetnya saja tanpa perlu datang ke kantornya. Dapat mempersingkat waktu di saat jadwalnya pajak. Dan yang ketiga, transfer uang antar bank, mempermudahkan adanya aplikasi, mempermudahkan pengguna online banking melakukan transfer di mana saja dan kapan saja tanpa harus menggunakan ATM. Yang keempat yaitu transaksi perbankan online antar pelaku e-banking, mempermudahkan transaksi antara pengguna bank cukup dengan memeriksa gadgetnya saja. Yang kelima yaitu informasi suku bunga untuk bank, kurs mata uang, nilai saham. Ini sangat mempermudahkan bagi pelaku pasar saham tanpa harus datang ke bank konvensionalnya. Yang terakhir yaitu pengisian voucher pulsa. Penggunaan e-banking dapat mengisi pulsa melalui gadget kapanpun dan dimanapun. Yang selanjutnya yaitu fasilitas internet banking. Secara umum, fasilitas yang ditawarkan oleh banking hampir sama dengan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Yang membedakan ialah bagaimana kita dapat mengakses fasilitas tersebut. Fasilitas online banking secara umum terbagi menjadi dua, yaitu fasilitas non-transaksional dan fasilitas transaksional. Yang pertama yaitu fasilitas non-transaksional, merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk melihat rekening atau melakukan kegiatan administrasi dan tidak tercatat dalam transaksi rekening tersebut. Contohnya ada 8. Yang pertama yaitu melihat saldo rekening, melihat transaksi terakhir, download laporan transaksi, daftar rekening, melihat gambar cek yang sudah dibayar, memesan buku cek, ganti password, dan yang terakhir yaitu download aplikasi mobile banking. Yang kedua yaitu fasilitas transaksional, merupakan suatu fasilitas yang langsung berhubungan dengan rekening dan setiap transaksi tercatat ke dalam rekening. Contohnya ada 8. Yang pertama, transaksi transfer dana antar rekening, melakukan clearing, membayar tagihan seperti listrik, telepon, dan air, membayar zakat, wakaf, dan sedekah. Yang kelima, pembelian tiket. Keenam, pembelian dan penjualan investasi. Yang ketujuh, proses persetujuan transaksi. Yang terakhir yaitu aplikasi dan transaksi pinjaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik kedua dari materi utama, yaitu finance. Personal finance atau keuangan pribadi online adalah ilmu bagi seseorang untuk mengatur keuangan pribadi
dengan personal finance, seseorang bisa lebih bijak dalam menggunakan uangnya, sehingga berbagai kebutuhan pribadi dalam keluarga bisa terpenuhi dengan baik dan berjalan dengan sistem yang teratur. Maka dari itu, pengetahuan dan kemampuan personal finance adalah hal yang sangat penting karena pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup manusia. Setiap aspek dalam kehidupan sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara mengelola uang, mulai dari tujuan yang ingin dicapai hingga makanan sehari-hari. Untuk itulah diperlukan cara mengelola personal finance yang baik, mulai dari perencanaan, penggunaan, hingga evaluasinya. Dengan demikian, kita bisa terbebas dari permasalahan keuangan serta tujuan finansial yang lebih mudah tercapai. Hal yang perlu diperhatikan dalam personal finance ialah personal finance planning. Di dalam personal finance planning, para pengguna dapat mendapatkan analisis keadaan finansial saat ini, termasuk prediksi kebutuhan untuk jangka panjang, bahkan jangka pendek, pun dapat dilakukan. Hal yang terpenting adalah bagaimana memenuhi kebutuhannya dengan kondisi finansial saat itu. Aspek terpenting yang harus diperhatikan dalam personal finance adalah bagaimana seseorang bisa menilai arus kas yang mereka dapatkan untuk digunakan sebagai asuransi, pembayaran pajak, menabung, dan investasi. Penting pula untuk merencanakan dana pensiun sejak dini. Peran personal finance memang berperan sangat penting untuk memberikan wacana atau plan tentang finansial. Penyebabnya adalah karena personal finance intensif mengulas berbagai hal yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan, seperti contoh 1. Cara penyusunan anggaran. 2. Bagaimana cara kerja kredit. 3. Bagaimana memeriksa laporan kredit. 4. Bagaimana mengatasi hutang. 5. Menyiapkan dana untuk kebutuhan pensiun. 6. Bagaimana memilih perencanaan kesehatan. 7. Bagaimana cara membeli asuransi. Dan ke-8. Apa itu arti penting tentang real estate. Demi mencegah serta menambah wawasan kita terhadap pentingnya personal finance, maka berikut ada beberapa tips atau cara untuk mengelola personal finance secara online supaya lebih praktis. Yang pertama, membuat anggaran. Kita diwajibkan untuk mulai membuat anggaran. Tujuannya untuk melacak pengeluaran dan menjadi tolak ukur untuk kegiatan finansial ke depannya. Yang kedua, gunakan aplikasi keuangan. Dengan adanya aplikasi keuangan akan memudahkan kita untuk mengatur transaksi online, transfer uang, dan bahkan mengonversi mata uang. Yang ketiga, otomatisasi pembayaran. Atur pembayaran tagihan supaya otomatis dipotong dari rekening bank. Hal ini membantu menghindari keterlambatannya pembayaran dan biaya denda. Yang keempat, investasi secara online. Memperbanyak sumber pemasukan sehingga kita tidak bergantung pada satu rantai pemasukan. Yang kelima, perhatikan keamanan. Pastikan untuk menggunakan situs web dan aplikasi keuangan yang terpercaya. Selalu periksa dan gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses informasi keuangan secara online. Yang keenam, monitor transaksi. Periksa secara teratur aktivitas rekening untuk memastikan tidak ada transaksi yang mencurigakan atau tidak sah. Yang ketujuh, pertimbangkan perlindungan. Sertakan perlindungan serta asuransi jiwa seperti asuransi kesehatan atau asuransi pengangguran jika diperlukan. Yang terakhir, edukasi keuangan. Selalu asah kemampuan dan menambah wawasan mengenai manajemen keuangan pribadi dan investasi. Banyak sumber daya online seperti blog, podcast, dan kursus daring yang dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai keuangan. Sekian, terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan topik yang selanjutnya dari materi utama yang telah dibagikan, yaitu tentang pengiriman. Pengiriman menjadi salah satu tanggung jawab bagi seorang pebisnis online, di mana pebisnis online harus mengusahakan barang yang telah dibeli bisa sampai kepada pembeli dalam keadaan yang baik. Penjual diwajibkan untuk memberi banyak pilihan untuk jasa pengiriman yang sekiranya tidak membebani pembeli. Seorang pembeli pun juga harus mengkonfirmasi bahwa barang yang telah dibeli layak pakai. Namun berbeda dengan produk fisik, penjualan produk digital tidak memerlukan jasa pengiriman barang. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah platform pendukung untuk mengirim produk digital tersebut. Platform pendukung untuk pengiriman produk digital ada beberapa, contohnya seperti via email atau pop-up download yang ada di website. Pengiriman produk digital belakangan ini menjadi pilihan, karena penjualan produk digital di satu sisi memang mempunyai kelebihan. Di antara kelebihan produk digital yaitu sebagai berikut. Yang pertama, stok tidak terbatas. Tidak ada batasan stok untuk produk digital, karena sekali kita membuat
display tersebut kita hanya menyimpannya sekali dan bisa dibeli oleh konsumen berkali-kali. Yang kedua, tidak perlu gudang. Produk digital dapat disimpan dalam website yang bisa diakses oleh konsumen kapan saja. Tidak perlu gudang dan berbagai biaya perawatan untuk produk digital yang telah kita jual. Yang ketiga, tidak ada batasan atau biaya pengiriman. Tidak seperti produk fisik yang dalam pembeliannya biasanya konsumen memikirkan biaya kirimnya. Pada produk digital ini harga yang diberikan murni karena tidak ada biaya pengiriman untuk bisa mengakses produk digital yang sudah dibeli. Yang keempat yaitu margin keuntungan yang lebih besar. Dalam kasus ini biaya yang keluar hanya untuk produk fisik di awal saja. Tidak seperti produk fisik ketika habis, maka harus produksi atau cetak ulang atau membeli lagi. Karena kelebihan ini produk digital semakin digemari hanya mengeluarkan biaya sekali saja. Dengan potensi penghasilan berkali-kali tanpa batas. Sejauh produk itu terus dibeli orang. Yang kelima, waktu kerja lebih fleksibel. Dengan menjual produk fisik, kita akan cenderung lebih sibuk dengan packing dan pengiriman barang, di mana jasa pengiriman barang ini mempunyai jam kerja. Bedanya jika ketika kita menjual produk digital, pembeli cenderung akan mentransfer terlebih dahulu, baru setelah ada konfirmasi pembayaran kita mengirim link aksesnya. Selain mempunyai banyak kelebihan, tentu produk digital juga mempunyai kekurangan. Di antaranya yang pertama yaitu tidak berwujud, yang kedua nilai kurang jelas, yang ketiga lebih sulit untuk dipasarkan. Dengan berbagai kelebihan yang sudah disebutkan, harus diakui bahwa menjual produk fisik memang relatif lebih sulit dibanding produk digital. Pengiriman online memegang peran penting dalam e-bisnis karena merupakan salah satu elemen kunci yang memungkinkan bisnis untuk mencapai pelanggan di seluruh dunia dan memberikan pengalaman belanja yang memuaskan. Berikut beberapa alasan mengapa pengiriman online penting dalam e-bisnis. Yang pertama, akses global. Pengiriman online memungkinkan bisnis untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Tanpa adanya pengiriman online, bisnis terbatas pada wilayah geografis tertentu. Yang kedua, kemudahan berbelanja. Pengiriman online memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk berbelanja dari rumah masing-masing. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan memberikan pengalaman belanja yang lebih baik. Yang ketiga, pilihan yang lebih luas. Hal ini berdampak pada konsumen yang tidak memiliki keterbatasan pada ketersediaan toko fisik, tetapi dapat menyediakan berbagai produk dari berbagai merek dan pemasok. Yang keempat, ada pengiriman kilat. Dengan opsi pengiriman kilat, pelanggan dapat menerima produk mereka dalam waktu singkat, meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Materi selanjutnya itu isu pada e-tailing. Teknologi hanya memegang peran kurang lebih 1/3 bagian saja. Perusahaan e-bisnis harus memperhatikan 2/3 bagian lainnya. Organisasi sumber daya manusia, relasi, sistem manajerial, dan strategi yang akan diterapkan. Persoalan e-bisnis bukan sekedar menerapkan teknologi informasi dalam sistem bisnis tradisional, tapi juga perubahan yang berjalan bersamaan. Sebagai salah satu jenis e-bisnis yang berkembang pesat di masyarakat, e-tailing tidak luput dari isu-isu yang memberi dampak baginya. Di antara isu-isu e-tailing yaitu sebagai berikut. Yang pertama, disintermediasi. E-tailing dianggap berperan dalam menghilangkan jarak antara pemasok dengan pengguna. Karena hubungan mereka yang sangat dekat dengan pengguna, maka pemasok cukup konsentrasi untuk menjual barang pada mereka. Yang kedua, reintermediasi. Dengan adanya e-tailing, mereka yang awalnya menjadi mediator dan kehilangan fungsinya, maka biasanya mereka menjadi pemain baru e-tailing yang menghubungkan pemasok dengan pelanggan baru. Yang ketiga, cybermediasi atau intermediasi elektronik. Cara melakukan kegiatan mediasi dengan menggunakan perangkat lunak yang dibuat khusus. Yang keempat, hipermediasi. Kegiatan mediasi yang merupakan kolaborasi antara manusia dengan perangkat elektronik, biasanya dipakai untuk berbagai tahapan dalam pembangunan e-commerce. Yang kelima, unbounding. Usaha menjual sebuah layanan dengan terpisah untuk tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang keenam, saluran konflik. Konflik yang terjadi karena terganggunya komputer retail, karena menganggap pencapaian e-tailing mengganggu konsistensi mereka. Sekian video dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.